Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi kita hari ini membahas tentang pengambilan keputusan. Jadi kalau kita berbicara tentang pengambilan keputusan gitu kan, betapa banyak dalam hidup kita keputusan yang harus dibuat dan betapa pula banyak masalah yang harus kita hadapi dalam hidup ini gitu kan. Sadar ataupun tidak, segalanya harus kita jalani dan akhirnya menjadi rutinitas sehari-hari. Masalahnya hanya saja kadangkala banyak di antara kita yang tidak berani menanggung resiko untuk mengambil suatu keputusan. Ini yang menyebabkan banyak sekali keputusan yang menggantung gitu kan, sampai jadinya tidak ada keputusan seperti itu. Dan dari sini juga akhirnya banyak sekali masalah yang seharusnya terpecahkan sampai saat ini pun masih mengganjal di hati karena memang kita merasa tidak mampu memecahkannya. Kembali lagi bahwa apa sih keputusan itu? Jadi keputusan itu merupakan hasil akhir dalam mempertimbangkan sesuatu yang akan dilaksanakan. Jadi pengambilan keputusan merupakan proses rangkaian kegiatan menganalisis berbagai fakta, informasi, data, dan teori atau pendapat yang akhirnya sampai pada satu kesimpulan yang dinilai paling baik dan tepat. Kemudian di sini ada beberapa jenis pengambilan keputusan. Jadi ketika seseorang mengambil keputusan ada dua jenis gitu kan. Yang pertama namanya keputusan auto-generated. Jadi pada keputusan yang satu ini, keputusannya diambil dengan cepat dan kurang mempertimbangkan data, informasi, fakta, dan pada lapangan keputusannya. Jadi keputusan ini istilahnya keputusannya spontanitas itu kan, karena memang dia tidak memperhatikan datanya, informasi, fakta itu kan. Ini istilahnya keputusan nekat seperti itu. Kenapa? Karena memang di keputusan ini resikonya sangat besar. Yang di generasi ini ya, ini sangat besar gitu kan. Dan ini kurang baik diterapkan. Tetapi ada kelebihannya gitu kan. Jika memang karena memang ini tidak membutuhkan informasi, tidak membutuhkan fakta dan lain sebagainya gitu kan. Biasanya kan karena keadaan gitu kan, karena darurat, karena memang sangat mendesak sekali gitu kan. Misalnya dalam keluarga ada anak misalnya yang dia mau bunuh diri misalnya seperti itu, atau salah satu keluarga itu mau bunuh diri misalnya seperti itu. Terlepas dia bagaimanapun kesalahannya, nanti apa yang akan ditanggung gitu kan. Jadi itu kan harus diambil keputusan yang sangat cepat, tepat gitu kan, tanpa harus memikirkan apa, yang penting selamatkan nyawa dulu seperti itu. Itu kalau contoh dalam keluarga. Kalau misalnya di yang umum, bukan di keluarga gitu kan, contohnya misalnya kelompok tentara gitu kan, sudah dikepung musuh nih gitu kan. Jadi bagaimanapun pimpinannya, komandannya harus secepatnya mengambil keputusan sebelum terlambat dan hancur. Kalau ada lagi contohnya, misalnya rumah kita sedang di dalam sebuah rumah gitu kan, ada kebakaran. Kebakaran itu kan sangat besar gitu kan. Jadi ya
gak usah mikir nanti saya terluka atau tidak, bagaimana caranya menyelamatkan diri, ya loncat saja. Jadi nggak usah mikir resiko apa gitu kan, jadi langsung loncat aja, yang penting berusaha menyelamatkan dulu. Itu contohnya yang apa, yang keputusan auto. Kemudian yang kedua, keputusan induced gitu kan. Keputusan induced itu diambil berdasarkan scientific management atau manajemen ilmiah, yang sehingga keputusan itu logis, ideal, rasional untuk dilaksanakan dan resikonya relatif kecil dalam proses pengambilan keputusan. Dan ini lebih lambat, butuh waktu, karena memang harus memperhatikan fakta, data gitu kan, dan kondisi idealnya bagaimana, kalau di rasional bagaimana gitu kan. Ini yang kedua. Jadi balikannya yang pertama. Untuk yang kedua ini memang butuh waktu yang lebih lambat atau lebih lama daripada yang pertama. Tetapi sebenarnya pada dasarnya tujuan kedua keputusan ini sama gitu kan, yaitu mencapai hasil yang terbaik dan resiko yang sekecil-kecilnya. Meskipun nomor satu tadi tidak melihat data, informasi, fakta, dan lain sebagainya seperti itu, tetapi sebenarnya tujuannya sama gitu kan, yaitu bagaimana sih mencapai hasil yang terbaik. Misalnya dan resiko yang sekecil-kecilnya. Misalnya tadi contoh yang terakhir saya berikan, ketika di rumah dalam sebuah keluarga misalnya terkunci, kemudian dia kebakaran gitu kan. Dia minta tolong, api sudah membesar, kemudian tetangga juga mungkin tidak mendengar dan lain sebagainya. Pada saat itu ya keputusannya di situ si ayah atau keluarga yang lain yang ada di dalam rumah harus mengambil keputusan bagaimana agar resikonya itu lebih kecil. Kalau misalnya berdiam diri di dalam rumah itu, yang ada kan api semakin membesar dan resiko semakin besar. Berbeda ketika misalnya dia harus meloncat, mendobrak pintu, itu kan meskipun terluka tetapi resiko lebih kecil daripada yang pertama. Itu contohnya. Kemudian kalau misalnya yang kedua itu kalau dalam keluarga yang induced ini ya, misalnya ada dalam sebuah rumah tangga pasangan yang dia sering bertengkar, merasa tidak cocok gitu kan, ketidakharmonisan dalam rumah tangga, sering bertengkar itu kan. Dan ini sebenarnya harus dikumpulkan datanya dulu, kenapa ini bisa terjadi gitu kan. Kemudian apa nanti yang menyebabkan ini pertengkaran ini terjadi, datanya. Kemudian ternyata sepertinya dia tidak cinta, pasangan salah satunya tidak cinta, kenapa, itu dicari faktanya, sehingga ini memang butuh waktu yang lebih lama. Seperti itu. Kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan. Jadi ada beberapa faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan. Yang pertama adalah hal-hal yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang emosional maupun yang rasional perlu diperhitungkan dalam pengambilan keputusan. Jadi memang dalam sebuah pengambilan keputusan utamanya hal yang tidak berwujud secara emosional gitu kan, juga rasional, ini memang sangat perlu diperhitungkan. Kenapa? Karena ketika kita tidak memperhitungkan keduanya itu kan, rasional, kalau kita misalnya emosional saja yang diperhitungkan dan rasional, logika tidak jalan, yang terjadi ya resiko yang diterima sangat besar. Begitu juga ketika rasional saja tidak memperhatikan yang emosional, yang terjadi apa? Yang terjadi ya resikonya ya terluka secara emosional, dan ini psikisnya nanti bisa terganggu. Kemudian yang kedua, B, setiap keputusan harus dapat dijadikan bahan untuk mencapai tujuan setiap keputusan. Jangan berorientasi pada kepentingan pribadi, tetapi harus lebih mementingkan kepentingan. Keputusan apapun gitu kan,
ini dijadikan bahan untuk mencapai goal. Misalnya dalam keluarga itu tujuannya kan ya keluarga sakinah mawaddah warohmah gitu kan. Jangan berorientasi pada kepentingan pribadi. Oh ternyata misalnya si suami merasa kok perasaan saya sudah mulai berkurang ya sama istri saya, saya sudah bosan misalnya seperti itu. Karena memang cinta romantis itu kan hanya bertahan 3-6 bulan kalau untuk yang laki-laki, kemudian untuk yang perempuan itu adalah lebih lama, itu 3-8 bulan bahkan 1 tahun bisa gitu kan kalau untuk yang perempuan gitu kan. Cinta romantis itu berjalannya seperti itu, selebihnya adalah komitmen gitu kan. Lah ketika hanya berorientasi pada kepentingan pribadi, ketika rasa cinta romantis itu mulai hilang, mulai berkurang gitu kan. Kalau berorientasi pada kepentingan pribadi ya sudah ditinggalkan. Kenapa? Karena merasa kebahagiaan sendiri lebih utama gitu kan. Akhirnya dia mengabaikan bagaimana perasaan seorang anak yang ditinggalkan, seorang istri yang ditinggalkan, keluarga yang ditinggalkan, perasaan ibunya, ayahnya, seperti itu. Itu kalau berorientasinya pada kepentingan pribadi. Makanya setiap keputusan, apalagi dalam sebuah keluarga, karena kalau dalam keluarga itu kan bukan hanya satu orang, tetapi terdiri dari beberapa orang. Yang harus diperhatikan adalah kepentingan bersama. Kemudian yang ketiga, jarang sekali pilihan yang memuaskan. Oleh karena itu, buatlah alternatif tandingan. Ketika membuat keputusan, jangan hanya membuat satu saja keputusan, karena ketika hanya membuat satu solusi, maka ketika solusi itu tidak berhasil, maka tidak akan ada action lain, tindakan lain. Tetapi berbeda ketika misalnya ketika kita memiliki masalah gitu kan dalam sebuah keluarga, maka paling tidak ada 2 option atau 3 option gitu kan, sehingga ketika satu gagal maka bisa alternatif kedua bisa alternatif ketiga, seperti itu. Jadi ada beberapa alternatif solusi yang memang harus disiapkan, karena kalau tidak seperti itu adanya ketika tidak berhasil ya sudah gagal, seperti itu kalau hanya satu solusi saja. Kemudian yang keempat, pengambilan keputusan merupakan tindakan ini harus dirubah menjadi tindakan fisik. Jadi tindakannya itu kan tidak hanya tindakan omong-omong saja, tetapi memang butuh action gitu kan. Bagaimana mempraktekkan tindakan gitu kan, keputusan itu, seperti itu. Yang kelima, pengambilan keputusan yang efektif membutuhkan waktu yang lama. Mengapa butuh waktu yang lama? Karena dalam pengambilan keputusan yang efektif itu dibutuhkan data, dibutuhkan pemikiran yang lebih, dibutuhkan resiko-resiko gitu kan, mempertimbangkan resiko-resiko, kemudian alasan, misalnya aku menggunakan keputusan ini menggunakan metode apa, itu kan butuh gitu kan. Kemudian butuh serangkaian tahapan yang jelas gitu kan, berdasarkan kenyataan yang dialami. Kemudian yang berikutnya, diperlukan pengambilan keputusan yang praktis untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. Jadi pengambilan keputusan itu jangan berbelit-belit. Kenapa? Karena memang ini juga sangat berpengaruh. Semakin lama maka masalah itu bukannya makin selesai gitu kan, tetapi biasanya makin bertambah. Sehingga memang ketika mengambil keputusan, ambillah keputusan yang praktis agar hasil yang didapatkan itu lebih baik. Kemudian berikutnya, setiap keputusan hendaknya dilembagakan agar diketahui bahwa keputusan itu benar. Jadi kalau paling enggak meskipun kalau dalam keluarga meskipun tidak dilembagakan, paling enggak ada hitam di atas putih. Jadi memang di situ tertulis apa sih keinginannya. Makanya kalau sekarang itu kan ada dalam kalau di masyarakat modern
di masyarakat kota besar ada namanya perjanjian pranikah. Ini gunanya sebenarnya ketika ada sesuatu masalah gitu kan, sehingga pengambilan keputusannya sudah berdasarkan perjanjian pranikah yang ada, seperti itu. Kemudian berikutnya adalah setiap keputusan merupakan tindakan permulaan dari segi kegiatan mata rantai berikutnya. Jadi memang ini saling terkait antara satu dengan yang lain. Dasar dalam pengambilan keputusan. Joseph Terry menyebutkan 5 dasar basis dalam pengambilan keputusan, yaitu yang pertama adalah intuisi, kemudian berikutnya pengalaman, yang ketiga wewenang, yang keempat itu fakta, dan yang kelima itu adalah rasional. Kita mulai dari intuisi. Jadi pengambilan keputusan berdasarkan intuisi itu yang dimaksud adalah pengambilan keputusan yang berdasarkan perasaan yang sifatnya subjektif. Jadi dalam pengambilan keputusan berdasarkan intuisi ini, meski waktu yang digunakan untuk mengambil keputusan relatif pendek, tetapi keputusan yang dihasilkan seringkali relatif kurang baik karena seringkali mengabaikan pertimbangan dasar-dasar pertimbangan lainnya. Itu yang intuisi. Jadi memang ini berdasarkan perasaan aja, seperti itu ya. Jadi ya sifatnya memang subjektif. Kemudian yang kedua adalah pengalaman. Maksudnya pengambilan keputusan berdasarkan pengalaman ini memiliki manfaat bagi pengetahuan praktis. Karena dengan pengalaman yang dimiliki seseorang, maka dapat memperkirakan keadaan sesuatu, dapat mempertimbangkan untung ruginya dan baik buruknya keputusan yang dihasilkan. Dasar yang ketiga adalah wewenang. Jadi pengambilan keputusan berdasarkan wewenang biasanya dilakukan oleh pimpinan, di sini adalah suami terhadap bawahannya atau anggota keluarganya, atau oleh orang yang lebih tinggi kedudukannya kepada orang yang lebih rendah kedudukannya. Kalau dalam keluarga itu misalnya ada mertua, ya biasanya ada orang tua, biasanya orang tua yang dia mengambil keputusan, dia sebagai pemimpin gitu kan. Kalau keluarga tradisional kan hanya ada ayah, ibu, anak kan seperti itu. Tapi memang ada ke keluarga tertentu itu kan di dalamnya juga ada kakek nenek, sehingga ketika ini juga bisa menjadi konflik ketika ada masalah dan harus mengambil keputusan. Jadi untuk wewenang ini hasil keputusannya dapat bertahan dalam jangka waktu yang cukup lama dan memiliki otentisitas atau otentik, tetapi dapat menimbulkan sifat rutinitas. Kenapa? Ya karena memang kenapa harus rutinitas ya? Karena memang di situ pemegang wewenangnya tetap orang yang sama gitu kan, dan mengasosiasikan dengan praktek diktator gitu kan, karena satu-satunya pimpinan pemegang wewenang di situ, dan sering melewati permasalahan yang seharusnya dipecahkan, sehingga ini dapat menimbulkan kekaburan. Itu kalau dasar pengambil keputusannya adalah wewenang. Kemudian yang keempat, fakta. Pengambilan keputusan berdasarkan data dan fakta empiris dapat memberikan keputusan yang sehat, solid, dan baik. Dengan fakta, tingkat kepercayaan terhadap pengambil keputusan dapat lebih tinggi.
sehingga orang dapat menerima keputusan yang dibuat itu dengan rela dan lapang dada. Orang sudah tidak bisa istilahnya dia untuk ngales misalnya seperti itu. Kenapa? Ya karena ada fakta di depannya, ada fakta, kemudian ada data yang bisa dipertanggungjawabkan, sehingga keputusan yang diambil itu untuk bersama itu memang keputusan yang sehat, solid, dan baik. Sudah dipikirkan bagaimana resikonya berdasarkan fakta dan data yang ada. Yang terakhir adalah rasional. Jadi pada pengambilan keputusan yang berdasarkan rasio ini kebalikannya intuisi ya tadi ya. Keputusan yang dihasilkan bersifat objektif, logis, lebih transparan dan konsisten untuk memaksimumkan hasil atau nilai dalam batas kendala tertentu, sehingga dapat dikatakan mendekati kebenaran atau sesuai dengan apa yang diinginkan. Jadi memang pengambilan keputusan secara rasional ini berlaku sepenuhnya dalam keadaan yang ideal. Yang perlu diperhatikan pada pengambilan keputusan secara rasional ini ada beberapa hal gitu kan, yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah kejelasan masalah, tidak ada keraguan atau kekaburan masalah. Kemudian yang kedua adalah orientasi tujuan, kesatuan pengertian tujuan yang ingin dicapai. Kemudian yang ketiga adalah pengetahuan alternatif. Jadi seluruh alternatif diketahui jenisnya dan konsekuensinya. Sedangkan yang keempat yang perlu diperhatikan adalah preferensi yang jelas. Jadi alternatif itu bisa diurutkan sesuai dengan kriteria. Dan yang kelima adalah hasilnya harus maksimal. Kenapa? Pemilihan alternatif terbaik berdasarkan atas hasil ekonomis yang maksimal. Jadi memang harus diperhatikan untung dan ruginya seperti itu. Berikutnya tahap-tahap pengambilan keputusan. Jadi menurut Simon ini ya ada 4 tahap dalam pengambilan keputusan. Yang pertama adalah intelligence atau kecerdasan gitu kan, yaitu suatu pengumpulan informasi untuk mengidentifikasikan suatu permasalahan. Jadi informasi itu dikumpulkan agar kita tahu permasalahan itu sebenarnya permasalahannya apa, penyebabnya apa, seperti itu. Kemudian yang kedua adalah desain. Desain maksudnya itu tahap perancangan solusi dalam bentuk alternatif dalam pemecahan masalah. Jadi nanti alternatifnya berarti kan bukan satu, tetapi lebih dari satu, karena ada alternatif lain ketika kita merancang solusi dalam mengambil keputusan itu ya. Kemudian yang ketiga adalah choice, yaitu suatu tahap memilih dari solusi. Jadi alternatif tadi itu yang sudah dibuat, yang sudah direncanakan itu kita pilih gitu kan, mana yang kita ambil duluan, yang kita terapkan duluan, action kita lakukan duluan, seperti itu. Kalau memang berhasil, nanti berarti alternatif yang kedua, yang ketiga tidak usah dikerjakan gitu kan, dilakukan. Kemudian yang berikutnya, yang keempat adalah implementasi. Maksudnya yaitu tahap melaksanakan actionnya, tindakan suatu keputusan dan melaporkan hasilnya. Bagaimana gitu kan tindakannya setelah kita melaksanakan alternatif itu, pilihannya itu bagaimana gitu kan. Kita lihat, setelah itu kita lihat hasilnya. Kalau memang tidak berhasil, berarti kembali ke choice lagi atau ke alternatif yang tadi yang sudah disediakan itu. Kemudian ada beberapa unsur gitu kan, unsur dalam pengambilan keputusan. Yang pertama adalah tujuan dari pengambilan keputusan. Apa sih tujuan kita
mengambil keputusan itu harus jelas, goalnya harus jelas. Karena kalau tidak jelas, ya akhirnya ya tidak jelas gitu kan. Kita mau ngambil keputusan tetapi kita tidak tahu tujuannya. Oh, tujuannya kita mengambil keputusan ini agar misalnya masalah dalam rumah tangga ini misalnya menjadi baik-baik saja, seperti itu. Artinya menjadi kembali seperti dulu, sakinah mawadahnya bisa apa namanya, bisa terpenuhi, misalnya seperti itu, misalnya lo ya. Kemudian berikutnya adalah identifikasi alternatif keputusan yang memecahkan suatu permasalahan. Sama seperti tadi, bahwa kita harus tahu gitu kan permasalahannya seperti apa, kemudian apa penyebabnya, kemudian kira-kira nanti perencanaannya, alternatif solusinya apa saja. Itu harus apa namanya ya, harus jelas. Kemudian yang ketiga, perhitungan tentang suatu faktor-faktor yang tidak bisa diketahui sebelumnya atau di luar jangkauan manusia. Karena memang ibaratnya kita itu di sini adalah artisnya, ada sutradaranya. Dalam hidup ini ada sutradara, jadi kita sebagai pemainnya. Jadi kita harus siap gitu kan. Kadang-kadang kan sudah, wah ini hasilnya pasti gini. Tidak selalu, karena kalau 1 tambah 1, kalau ilmu matematika 2, tetapi kalau misalnya ilmunya Tuhan, 1 tambah 1 bisa 20, seperti itu. Kita tidak bisa protes itu gitu kan, karena memang pengaturnya adalah Tuhan. Kemudian yang keempat, unsur pengambilan keputusan itu adalah sarana dan perlengkapan untuk mengevaluasi atau mengukur suatu hasil dari suatu pengambilan keputusan. Ini sangat penting gitu kan. Kenapa? Dari apa namanya? Jadi kita harus tahu setelah selesai itu kan actionnya kita harus bisa mengevaluasi gitu kan keputusan yang sudah kita ambil. Kemudian dalam proses pengambilan keputusan itu sebenarnya ada 2, ada yang 5 tahap, ada yang 8 tahap. Tetapi biasanya manusia itu, kebanyakan dari kita itu mengambil yang 5 tahap. Apa saja tahapannya? Yang pertama adalah mendefinisikan masalah. Apa sih masalah kita yang sebenarnya, yang dihadapi itu apa gitu kan. Misalnya, oh ternyata sering ini apa ya, kurang harmonis. Apa penyebabnya? Oh ternyata komunikasinya salah satu penyebabnya. Apa penyebabnya? Oh ternyata komunikasinya nggak nyambung antara yang laki-laki dan perempuan, atau perasaannya mulai berkurang. Kemudian yang ketiga, bagaimana caranya itu bisa berkurang? Ya kita berikan alternatif-alternatif. Yang pertama misalnya ke konselor, ke psikolog, misalnya seperti itu, untuk membicarakan. Atau yang kedua, kita belajar tentang ilmu komunikasi dengan antar lawan jenis, misalnya seperti itu. Atau yang yang ketiga, bisa melalui misalnya loving days, misalnya seperti itu. Atau bagaimana menunjukkan keintiman, cinta romantis yang hilang itu ada lagi, misalnya seperti itu. Kemudian setelah itu yang keempat, dari beberapa itu apa yang diambil gitu kan, alternatif apa yang diambil. Setelah itu baru ada actionnya. Jadi itu yang dilakukan dalam proses pengambilan 5 tahap. Jadi memang pertama-tama kita harus mengidentifikasikan situasinya, kemudian batasan dan kendalanya, kemudian setelah itu dianalisa situasinya itu gitu kan. Kenapa harus dianalisa? Ya biar semuanya bisa masuk akal dan juga untuk mengupas penyebab-penyebabnya.
Dan dari ini nanti memungkinkan kita untuk mengidentifikasikan adanya beberapa alternatif dalam tindakan atau solusi yang kita perlukan. Itu. Jadi itu adalah proses pengambilan keputusan, bagaimana caranya agar kita misalnya di dalam keluarga itu bisa mengambil keputusan yang tepat berdasarkan fakta, data, informasi yang tepat, sehingga kita ketika membuat keputusan ada masalah dalam keluarga itu tidak langsung mengambil keputusan yang istilahnya yang yang ujuk-ujuk atau spontan seperti itu. Itu saja tentang materi pengambilan keputusan. Semoga ini bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi ketika ada masalah, ada hal yang membuat kita harus mengambil keputusan, kita sudah tahu langkah-langkah yang harus kita lakukan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.